Amerika Serikat dan Iran menyatakan gencatan senjata sementara yang berlangsung selama 2 pekan. Lantas seperti apa imbas dari keputusan ini terhadap aktivitas masyarakat di Iran? Kita bergabung dengan Laini Misra, warga negara Indonesia di Iran. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Laini, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam waktu Indonesia. Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak Laini, dengan adanya rencana dan pengumuman gencatan senjata selama 2 minggu antara AS dan Iran, bisa diceritakan Mbak situasi di kota tempat Mbak Laini tinggal saat ini seperti apa? Apakah terasa lebih aman, bisa beraktivitas dengan lebih lancar, atau masih ada ketegangan? Ya, seperti yang kita ketahui, sebelum gencatan senjata, semalam masyarakat mengadakan pawai dari sore hingga tengah malam karena pawai tersebut artinya mendukung pemerintah karena ada ancaman dari Trump sendiri akan meledakkan dan atau menghancurkan tempat-tempat peradaban yang berada di Iran. Namun di tengah malam di jam 4.30 subuh tadi gencatan senjata terjadi dan pawai itu terus berlangsung hingga pagi dalam artian bahwasanya pawai merayakan kebahagiaan atas gencatan senjata tersebut ada. Dan hingga pagi ini aktivitas masih sangat normal dan perkantoran sudah mulai berjalan seperti biasa. Dan beberapa aktivitas kampus juga sudah diumumkan akan diberlakukan secara daring atau online. Oke Mbak Laini, kalau kita melihat sebenarnya kan situasi ini cukup kompleks ya, karena seperti yang tadi Mbak Laini sampaikan bahwa sebelumnya ada ancaman untuk meratakan Iran, tapi di detik-detik terakhir justru ada gencatan senjata. Nah, bagaimana kemudian respon dari masyarakat lokal, khususnya dari masyarakat muda atau mahasiswa yang berada di Iran terhadap gencatan senjata yang berlangsung kurang lebih 2 pekan ke depan? Ya benar, respon masyarakat sendiri dan mahasiswa sendiri seperti kita lihat, mereka sebenarnya lebih mendukung Iran menyerang atau menghancurkan Israel Amerika lebih lagi, sehingga yang mereka inginkan itu bukan gencatan senjata, tetapi yaitu perang itu diakhirkan. Namun ketika gencatan senjata terjadi, itu juga perayaan atau kebahagiaan yang luar biasa. Seperti saya lihat tadi juga di jalan, di beberapa titik, di beberapa tempat, masyarakat Iran merayakan syukuran di jalan dengan membagikan makanan ringan kepada warga yang melewati tempat tersebut. Oke, Mbak Laini, kalau kita melihat juga informasi dari Kementerian Luar Negeri ini kan terus berupaya untuk mengevakuasi WNI yang ada di Iran. Nah, kalau dari Mbak Laini dan juga rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang berada di Iran yang lain ini seperti apa kondisinya? Apakah ada kemungkinan untuk dievakuasi juga atau akan bertahan di Iran sampai studinya selesai? Ya, seperti yang kita ketahui, 10 hari sebelumnya KBRI sendiri telah mengumumkan bahwasannya akan mengadakan evakuasi gelombang ketiga dan silahkan siapa saja masyarakat atau WNI yang berada di mendaftarkan diri. Dan dari informasi yang kita dapatkan sudah beberapa orang yang mendaftar untuk ikut evakuasi ketiga. Dan KBRI juga menginformasikan bahwasannya evakuasi ketiga akan diberlangsungkan atau akan diadakan ketika adanya ancaman yang lebih dahsyat ataupun adanya perang yang mungkin sesuatu yang sangat membahayakan warga. Namun hingga saat ini kita terus berkoordinasi bagaimana untuk gelombang evakuasi ketiga ini akan dilakukan, namun belum ada kepastian tanggalnya. Oke, jadi dari Mbak Laini dan rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang berada di Iran saat ini masih akan bertahan di Iran seperti itu, Mbak? Apakah sudah mendaftar untuk evakuasi atau belum? Hingga saat ini khususnya mahasiswa yang berada di Teheran, kita semuanya ada 7 orang mahasiswa di Teheran dan 1 orang telah mendaftar untuk evakuasi tahap ketiga. Yang sisa yang saya dan bersama rekan-rekan lainnya belum berencana untuk mengikuti evakuasi tahap ketiga. Baik, oke, Mbak Laini, ini kan berarti Mbak Laini masih akan melakukan aktivitas perkuliahan begitu ya. Nah, tadi sempat dikatakan juga aktivitas perkuliahan akan dilakukan secara daring, secara online begitu. Nah, apakah ada perubahan-perubahan agenda lain yang sudah menjadi kebijakan kampus terkait dengan diumumkannya gencatan senjata ini? Untuk
perubahan-perubahan lain saat ini belum. Hanya saja di kampus seperti kampus saya dan beberapa kampus lainnya, eh, pihak kerja atasan sendiri sudah melakukan jadwal kerja secara digital, bahkan bahwasanya mereka memberikan pelayanan di kampus hanya saja pelayanan terbatas, jadi hanya hadir pihak bagian pendidikan saja, tidak semua dosen akan hadir di kampus seperti itu. Baik, terakhir Mbak Laini, apakah dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Iran sudah memberikan arahan atau mungkin antisipasi bagi mahasiswa Indonesia seperti Mbak Laini terkait dengan gencatan senjata sementara ini? Iya, KBRI sendiri juga memberikan arahan bahwasanya kita tetap menjaga atau menjauhkan tempat-tempat yang terbilang membahayakan atau ada ancaman ataupun tempat yang sensitif, dalam artian tetap berlindung diri, jangan sampai misalnya kita dengan adanya gencatan senjata beraktivitas seperti biasa, kita pergi ke tempat-tempat yang seharusnya tidak kita kunjungi seperti itu. Jadi tetap menghimbau bahwasanya terus berkomunikasi dengan KBRI hingga waktu yang tidak terbatas. Baik, tetap siaga, tetap berhati-hati. Kita berharap gencatan senjata sementara ini bisa menjadi awal dari akhirnya perang yang terjadi di Iran sehingga Mbak Laini dan juga kawan-kawan bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan di Iran dengan tenang. Terima kasih banyak atas informasinya Mbak Laini Misra, warga negara Indonesia di Teheran, Iran. Selamat malam waktu Indonesia Mbak. Assalamualaikum, sehat selalu. Terima kasih Mbak, selamat malam waktu Indonesia, sehat selalu.